Halo semuanya, hari ini aku mau belajar tentang trigonometri. Buat teman-teman yang masih bingung tentang trigonometri, terutama yang masih dasar, ataupun tentang relasi sudut, nah yuk kita hari ini belajar bareng-bareng ya. Ya, yang pertama di sini ada soal tentukan nilai dari sin 120 dikali cos 60. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita ingat kembali beberapa nilai trigonometri dari sudut-sudut istimewa. Jadi dalam trigonometri itu ada beberapa sudut istimewa, yaitu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Coba teman-teman ingat nggak nilai dari sin 0 berapa? Nilai dari sin 0 adalah 0. Nilai dari sin 30 adalah 1/2. Nilai dari sin 45 adalah setengah akar 2. Nilai dari sin 60 adalah setengah akar 3. Dan nilai dari sin 90 adalah 1. Nah, kalau teman-teman bingung gimana cara ngafalinnya, kayak gini. Jadi, ini itu adalah setengah. Ini jadi dimulai dari setengah, ini adalah akar 0. Ini setengah akar 1. Ini setengah akar 2. Ini setengah akar 3. Dan ini adalah setengah akar 4. Gitu. Jadi semuanya sama-sama setengah, dimulai dari akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Hasilnya akan sama. Coba teman-teman lihat nih. Kalau akar 0 itu kan hasilnya 0 ya. Jadi setengah dikali 0, 0. Ini udah benar. Setengah dikali akar 1 hasilnya adalah setengah. Setengah akar 2 ini sama. Setengah akar 3 juga sama. Nah, setengah akar 4. Akar 4 itu kan nilainya berapa ini? Akar 4 itu nilainya kan 2. Jadi setengah dikali 2 nilainya 1. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya susah ngafalinnya, bisa teman-teman bikin tabel kayak gini, terus dimulai dari setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Kemudian baru teman-teman sederhanakan. Sinnya sudah, tinggal cosnya. Cosnya gimana? Cosnya tinggal kita balik. Kalau dari cos 0 itu kita mulainya berarti dari 1, ini jadi setengah akar 3, berarti ini setengah akar 2, yang di sini berarti jadi setengah, yang ini jadi 0. Sedangkan untuk tan, nilai dari tan 0 adalah 0, tan 30 adalah sepertiga akar 3, nilai dari tan 45 adalah 1, nilai dari tan 60 adalah akar 3, nilai dari tan 90 adalah tan hingga atau in. Nah, di sini kita punya sin 120 dikali cos 60. Sin 120 dikali cos 60. Cos 60-nya sih kita udah tahu ya dari tabel. Nah, pertanyaannya gimana nih cara ngerjainnya sin 120? Buat teman-teman yang masih bingung, ini adalah hubungannya dengan relasi sudut. Di sini relasi sudut. Relasi sudut itu jadi gimana caranya biar kita menghubungkan sudut tersebut dengan sudut-sudut istimewa. Karena nilai trigonometri yang kita tahu itu kan adalah nilai-nilai dari sudut istimewa ya, dari 0 sampai 90 tadi. Nah, gimana caranya kita hubungkan sudut yang ada di sini, hubungannya dengan sudut istimewa itu bagaimana gitu. Nah, relasi sudut ini yang kita perhatikan adalah sudutnya. Bisa kita tuliskan dalam bentuk N kelipatan 90 ya, N dikali 90 plus minus alfa. Nah, di sini N dikali 90 plus minus alfa, di mana N dikali 90 ini maksudnya adalah kelipatan ya, kelipatan 90, misalnya apa? 90, kalau N-nya 0 berarti 0, kalau N-nya 1, 90, kalau N-nya 2, berarti 2 dikali 90, 180, kalau N-nya 3, 270, dan seterusnya. Pokoknya kelipatan 90. Nah, plus minus alfa ini adalah sudut yang akan menambahkan atau menguranginya. Itu misalnya kita punya sudutnya itu adalah 120 ya. 120 derajat. Nah, berarti ini sama dengan apa?
kita harus ubah dia ke dalam bentuk sesuatu dikali 90. Nah, 120 ini kan dekatnya dengan 90 dikali berapa? Dikali 1, ya kan? Berarti 1 dikali 90, kemudian ditambah sama berapa? Ditambah sama 30. Nah, berarti di sini N-nya itu sama dengan 1, ya. N-nya sama dengan 1. Misalnya lagi, di sini punya 100, 210 aja. 210 ini bisa kita tuliskan dalam bentuk apa? 90 kali berapa? 90 yang terdekat. Cari kelipatan 90 yang terdekat dengan 210. Kalau misalnya, Kak, kalau misalnya kita pakai yang angka 1 kali 90, boleh nggak? Boleh, tapi kan dia masih jauh ya. Hasilnya kan 90. Yang terdekat itu adalah ketika dia kelipatannya adalah 2 kali 90. Kelipatannya berarti N-nya sama dengan 2. Itu berarti di sini kita pakai N-nya sama dengan 2. 2 kali 90 ditambah berapa? Ditambah, biar dia jadi 210 itu kan dia harus ditambah 30. Nah, berarti di sini N-nya itu sama dengan 2 plus alfanya ini adalah 30. Sampai sini oke ya? Nah, jadi itu tentang sudutnya. Sudutnya harus kita ubah ke dalam bentuk kelipatan 90 ditambah atau dikurangi alfa. Nah, untuk relasi sudutnya, di sini ada N. N-nya itu kan bisa jadi bentuknya apa? Bisa jadi dia ganjil, bisa jadi genap. Betul nggak? Bisa jadi N-nya itu adalah bilangan ganjil, atau bisa jadi N-nya adalah bilangan genap. Ini N-nya bilangan genap. Kalau misalnya N-nya ganjil, berarti nanti trigonometrinya itu berubah. Ya, trigonometrinya itu berubah. Tapi kalau misalnya N-nya genap, trigonometrinya tidak berubah atau tetap. Nah, untuk berubahnya itu kayak gimana? Kalau berubah, berarti sin dia akan berubah jadi cos. Yang cos juga akan berubah jadi sin. Gitu. Yang tan berubah jadi kotangen, atau sebaliknya yang kotangen berubah jadi tangen. Kemudian sekan akan berubah jadi kosek, dan yang kosek akan berubah jadi sekan. Misal nih, kita langsung ke soal ya. Di sini kita punya sin 120. Nah, sin 120 ini bisa kita ubah ke dalam bentuk apa? Sudutnya dulu nih kita ubah. 120 itu kan terdekat kelipatan berapa? 90-nya ketika N-nya 1 kan, berarti di sini 90 ditambah berapa nih biar dia jadi 120? Berarti dia ditambah 30. Oke, nggak sampai sini? Jadi 120 itu bisa kita tulis ke dalam bentuk 90 ditambah 30. Nah, karena di sini berarti 90 itu berarti kan N-nya berapa di sini? N-nya 1 kan, 1 dikali 90, betul nggak? Berarti kan N-nya 1. Kalau N-nya 1, berarti dia genap atau ganjil? Berarti dia ganjil nih, ganjil kan? Kalau ganjil berarti dia berubah. Yang tadinya sin, dia berubah jadi cos. Nah, cos berarti tinggal kita ambil bagian alfanya aja, jadi tinggal cos 30. Oke, sampai sini? Nah, ingat kembali dalam trigonometri itu ada 4 kuadran. Ingat nggak? Di sini 0 derajat, ini 90 derajat, dan di sini 180 derajat, di sini 270 derajat. Nah, di sini ada 4 kuadran. Ini adalah kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, dan ini adalah kuadran 4. Nah, kuadran 1, untuk yang di kuadran 1, semua nilai trigonometri itu adalah positif. Sin, cos, tan, semuanya positif di kuadran 1. Tapi kalau di kuadran 2, yang positif itu cuma
sin, dan juga kosek. Kalau di kuadran 3, yang positif hanya siapa? Tan dan kotangennya. Kalau di kuadran 4, yang positif cuma cos dan sekan. Nah, berarti 120 derajat, berarti dia ada di kuadran berapa? Kalau kuadran 1 batasnya sampai 90, berarti kalau sudah lebih dari 90 derajat, berarti dia masuknya di kuadran 2. Kan tadi kan sin di kuadran 2, berarti ini kan kuadran 2. Kalau di kuadran 2 berarti dia nilainya positif. Nah, berarti di sini tetap bernilai positif. Jadi sin 120 bisa kita tulis ke dalam cos 30. Kemudian ini kita kali sama cos 60. Cos 30 adalah setengah akar 3 dikali cos 60. Cos 60-nya itu adalah setengah. Berarti setengah akar 3 dikali setengah, atas dikali atas, bawah kali ke bawah. Berarti yang atasnya adalah akar 3, di bawahnya ada 4. Jadi 1/4 akar 3. Gimana teman-teman? Sampai sini udah paham? Kita coba soal yang kedua ya. Di sini yang B, 1B. Tan 240 dikurangin tan 210. Caranya sama, kita harus ubah dulu dia ke dalam bentuk sudut istimewanya. Nah, di sini nomor 2 kita punya yang B ya. Tan dari 240 kurangin tan 210. Nah, di sini harus kita ubah. Mulai dari tan 240 dulu. Nih, tan 240 sudutnya dulu nih. Sudutnya itu adalah tannya dulu. Ini berarti bisa kita tulis jadi tan 240 itu kan bisa kita tulis jadi kelipatan 90 yang terdekat sama 240 ini kan apa? Bisa 2 dikali 90 atau 3 kali 90. Kita pakai yang misalnya 2 dikali 90. Ini kan 180 ditambah berapa? Ditambah 60 ya. Biar dia jadi 240. Kemudian dikurangin sama tan 210. Tan 210 ini bisa kita tulis jadi 2 dikali 90 juga, tambah 30. Nah, karena tadi di sini dia N-nya berapa nih? N-nya 2 kan? Karena N-nya 2, kalau 2 berarti kan dia bilangan genap. Kalau genap berarti dia tetap, dia tidak berubah. Berarti di sini dia karena nilai N-nya itu 2, berarti tan akan tetap menjadi tan. Nah, berarti di sini tan dari berapa? Tan dari 60. Tan dari 60. Kemudian karena dia 240 nih, dia di kuadran berapa? Dia di kuadran berapa? 3 ya, dia di kuadran 3 karena udah lebih dari 180. Kan di kuadran 3 itu nilainya positif. Makanya di sini tetap positif. Oke, dikurangin sama ini juga sama, N-nya 2 genap berarti kan dia tetap menjadi tan. Tan berarti tan berapa? Tan 30. Lihat kembali di sini karena dia di kuadran 3 kan, 210 ini di kuadran 3. Jadi nilai tan-nya adalah positif. Nah, berarti di sini tinggal tan 60 dikurangin tan 30. Tan 60 adalah berapa? Akar 3 aja. Tan 30 adalah 1/3 akar 3. Nah, ini kalau kita kurangin jadi berapa? Kan boleh kita tulis 3/3 akar 3 dikurangin 1/3 akar 3. Nah, karena penyebutnya udah sama, tinggal kita kurangkan bagian pembilangnya. 3 dikurangin 1 jadi 2. 2/3 akar 3. Ini hasilnya. Misalnya nih, ada pertanyaan nih. Boleh nggak kalau misalnya kita pakainya N-nya 3 kali 90? Boleh. Ini misalnya ini cara 1 ya. Ini cara 2-nya. Berarti di sini tan, di sini 3 kali 90, berarti kan 270 ya. Dikurangin berapa? Dikurangin 30, biar dia jadi 240. Yang di sini kita tetap aja ya, kita samain aja 2 dikali 90 plus 30. Berarti di sini bisa kita tulis jadi apa? Karena dia N-nya ganjil, N-nya kan 3.
Berarti bisa kita tulis jadi kot dari 30. Karena tadi dia di kuadran 3, berarti di sini dia tetap nilainya positif. Kemudian yang di sini, ini kita jadi tan 30 kan? Karena dia di kuadran 3 tetap bernilai positif ya. Nah, berarti di sini kot 30. Kot 30 itu sama aja sama dengan apa? Sama dengan 1 per tan. Kot 30 itu adalah 1 tan 30. Dikurangin tan 30. 1 per tan 30 sama aja di sini akar 3. Yang di sini dikurangin 1/3 akar 3. Sama kan hasilnya? Jadi sama dengan 2 per 3 akar 3. Itu. Ya, lanjut ya, kita soal yang ketiga. Di sini kita punya sin dari 270 dikali cos 135 kali tan 135, sin dibagi sin 150 kali cos 225. Nah, di sini mau nggak mau harus kita ubah dulu masing-masing dari trigonometrinya. Sini sin yang pertama, sin 270. Sin 270 ini bisa kita tulis jadi apa? Sin 3 dikali 90 plus berapa sudutnya? Plus 0 ya. Nah, karena dia n-nya ganjil, n ganjil kan? Berarti berubah. Yang tadinya sin berubah jadi cos. Cos jadinya cos 0. Sedangkan sin positif di kuadran 1 dan 2. Berarti kalau 270 ini kan bukan di kuadran 2 ya. Berarti dia akan bernilai negatif. Nilainya adalah negatif. Makanya di sini kita tambah negatif. Jadi, sin 270 itu akan sama dengan negatif dari cos 0. Cos 0 berapa? Cos 0 itu 1, berarti sama dengan min 1. Kemudian dari cos 135. Cos 135 ini bisa kita tulis jadi cos boleh 2 kali 90. Kalau 2 kali 90 berarti dikurangin berapa? Biar dia jadi 135, berarti dia harus dikurangin 45 derajat. Nah, di sini. Berarti sama dengan berapa? Karena di sini n-nya genap, n genap, maka trigonometrinya tetap tidak berubah. Berarti di sini akan jadi cos 45. Tapi, lihat kembali, di sini 135 ini kan kuadran berapa? Ini di kuadran 2. Berarti cos di kuadran 2 nilainya negatif. Makanya di sini kita tambah negatif. Ya. Sedangkan cos 45 itu adalah setengah akar 2. Di sini kita kasih tambah nilai negatif. Kemudian tan 135. Ini juga sama nih. Berarti sama aja tan 2 dikali 90 dikurangin 45. Sama dengan berapa? Karena dia tadi genap, tetap jadi tan 45. Tapi karena dia di kuadran 2, ya, ini di kuadran 2, kan jadinya dia dikasih negatif di sini. Karena nilai tan-nya negatif. Nah, sama dengan berapa? Tan 45 itu 1. Berarti di sini sama dengan minus 1. Kemudian sin 150. Sin 150 bisa kita tulis jadi sin. Sebenarnya kalau dalam mengerjakan ini lebih enak kalau kita pakai n-nya itu yang genap. Jadi biar trigonometrinya tidak berubah. Gitu. Ini tips sih biar teman-teman nggak usah mikirin ini berubah jadi apa ya. Jadi kita pilih n yang genap aja kalau bisa. Nah, ini kan 2 dikali 90 dikurangin berapa nih? Dikurangin 30. Berarti akan sama dengan sin 30. Ya, karena dia n-nya genap, jadi tetap sin di sini. Kemudian sin 150 ini di kuadran 2. Kuadran 2 berarti nilainya positif ya kan? Di sini
nilai sin-nya positif, sin 30 itu adalah setengah. Kemudian, satu lagi, cos dari 225. Cos 225, di sini sama dengan apa? Cos dari 225, kalau kita buat 2 dikali 90, bisa? Berarti kan 180. Ditambah berapa nih? Ditambah 45. Berarti akan sama dengan cos, karena dia n-nya genap, ya kan? Jadi tetap jadi cos 45. Nah, sudutnya, lihat nih sudutnya. 225, dia di kuadran berapa? Kuadran 3 ya. Cos di kuadran 3, itu nilainya adalah negatif. Jadi di sini akan sama dengan minus dari cos 45 adalah setengah akar 2. Nah, udah tinggal kita masukkan ke dalam soalnya. Sin 270, sin 270 dikali cos 135 dikali tan 135 dibagi dengan sin 150 dikali cos 225. Masukkan nilainya. Ini berarti minus 1 dikali minus setengah akar 2 kali minus 1 dibagi setengah dikali minus setengah akar 2. Nah, lihat di sini. Karena di sini ada sama-sama minus setengah akar 2, ini boleh dicoret ya. Kemudian, min 1 kali min 1. Berarti kan yang di atas 1. 1 dibagi per 2. Nah, kalau kayak gini, ini yang di atas itu kan sama aja apa? 1 per 1 kan? Betul nggak? Ya. Kemudian, berarti 1 dikali 2 adalah 2. Yang bawah 1. Hasilnya sama dengan 2. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu ya belajarnya. Semoga pelajaran kita hari ini bisa membantu teman-teman yang masih bingung tentang trigonometri dasar. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Dadah.